Halo adik-adik, Halo adik-adik. selamat pagi. Ya, puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah ya di sekolah minggu, kelas Sion dan kelas Kanaan ya Kak ya. Betul banget Kak Sem. Ya, gimana Kak? Kabarnya Kak? Sehat Kabarnya ya? sehat, baik-baik, Tuhan jagain terus. Amin. Ya, oke, kita akan mulai ibadah kita dengan lagu pujian pertama, Pertolonganmu. Pertolongan Tuhan tidak ada habis-habisnya adik-adik. Sampai detik ini Tuhan masih terus tolong kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu
Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama, kami anak-anak sekolah minggu yang taat setia, datang beribadah kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Kau telah hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan beracara di acara kebaktian kami pada pagi hari ini, juga Tuhan juga yang akan memberkati kami. Tuhan juga yang akan menyediakan segala yang terbaik di dalam kehidupan kami, karena kami anak-anak-Mu juga taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Tuhan telah menjagai kami, melindungi kami, bahkan sampai saat ini kami diberikan kesehatan tubuh yang sempurna. Kami juga diberikan kasih sayang dari orang tua kami. Kami juga diberikan hal-hal yang terbaik yang datang dari Tuhan atas kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami dengan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Dan juga kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Dan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau memulai ibadah kami. Dan kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kak, Ya, Kak kita Sem. sudah berdoa tadi Kak. Sudah berdoa. Saatnya kita Memuji Tuhan lagi. amin. Iya. Lagunya apa Kak? Lagunya Allah Sumber Kuatku, Kak. Benar. Sumber kekuatan kita adalah Allah. Pencipta kita. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sekali lagi kita katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
selamanya, selamanya, selama-lamanya. Allah sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita ya Kak ya. Selama-lamanya di saat kita suka maupun duka, Kak. Amin. Itulah yang kita senantiasa hidupi, kita senantiasa nantikan di dalam hidup kita. Ya, Saat ini Kak ya. dan sekarang yang kita juga nantikan, Kak, Ya. dalam ibadah ini, Ya, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita buka hati kita, ya, kita fokus Ya, dengarkan firman Tuhan. supaya dengan firman Tuhan kita akan semakin lekat di hati Tuhan. Amin. Lekat dalam hatimu. Hatimu. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Kita nyanyikan sekali lagi. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku.
mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu yang indah Tuhan, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Ya Yesus, Tuhan dan Rajaku, kami mengucap syukur Tuhan dengan puji-pujian yang telah kami naikkan. Dan kami ingin terus mengikuti rencana-Mu yang sempurna, yang indah bagi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami saat ini mau duduk diam, mau mendengarkan firman-Mu dengan teliti, dengan seksama. Dan kami minta Engkau Tuhan untuk menjelaskannya kepada kami melalui Kak Sandra yang telah Engkau urapi. Kami percaya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami melalui mulut dan bibirnya. Engkau sendiri yang menjelaskan kepada kami apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Sehingga kami senantiasa dapat mengikuti rencana-Mu. Walaupun mungkin sukar, mungkin di luar akal pikiran kami Tuhan. Tapi kami percaya yang mustahil itu adalah Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau yang menjadikan yang mustahil bagi kami menjadi suatu yang bisa kami lakukan. Karena Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Tahu, Engkaulah Maha segalanya ya Tuhan Yesus. Dan Bapa di surga, kami membuka hati pikiran kami mau terima sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Harap dan berdoa kita semua sehat ya. Dan hari ini kakak bersyukur, berterima kasih untuk yang pertama kali melalui online kakak akan memberitakan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang akan kakak bawakan berhubungan dengan cerita minggu kemarin. Cerita tentang Yosua dan bangsa Israel. Nah, minggu kemarin bangsa Israel dengan pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa bisa merobohkan tembok Yeriko yang terkenal sangat tebalnya dan kokoh. Tapi dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan ketaatan dari bangsa Israel dan Yosua, maka tembok Yeriko itu hancur dan roboh. Jadi orang Israel, bangsa Israel menang. Adik-adik, perbuatan Tuhan yang ajaib ini tentu membuat bangsa Israel bersuka cita, bangga sama Tuhan, Tuhan hebat. Jempol buat Tuhan. Semua orang Israel bersukaria menikmati kemenangan itu. Jadi sesuai dengan janji Tuhan kepada bangsa Israel, kepada Yosua, kepada Musa bahwa bangsa Israel nanti akan menduduki tanah Kanaan. Adik-adik, tanah Kanaan itu bukan cuma Yeriko, dia terdiri dari beberapa kota dan itu harus direbut. Dan sesuai dengan janji Tuhan bahwa nanti semua kota di tanah Kanaan, jadi tanah Kanaan itu akan direbut oleh bangsa Israel dan akan menjadi milik mereka, itu janji Tuhan. Nah, janji Tuhan itu pasti digenapi dan itu terjadi pertama kali yang mereka duduki adalah kota Yeriko. Yang pertama direbut adalah kota Yeriko. Nah, kemenangan yang sangat menakjubkan dan di luar akal manusia itu dialami oleh bangsa Israel. Berarti kalau kita lihat kejadian dan peristiwa yang luar biasa ini, kita percaya atau bangsa Israel pasti percaya untuk selanjutnya Tuhan akan menyertai dong. Tuhan akan memberkati dong, iya kan? Nah, itulah yang akan kita lihat saat ini. Kita baca di Yosua 7 ayat 2 sampai 5 ya. Kakak bacakan ya. Adik-adik Alkitabnya pegang ya, baca ya. Kita sama-sama baca ya. Yosua 7 ayat 2 sampai 5. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel. Dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai.
Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Adik-adik, keadaan berubah secara drastis. Setelah menang mengalahkan kota yang sangat kuat yaitu Yeriko, tiba-tiba bangsa Israel kalah dengan kota kecil. Kota yang kecil. Waktu itu bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua, ketika pengintai memberi laporan bahwa itu kota kecil, mereka hanya mengirim 3.000 orang kurang lebih untuk berperang melawan Ai. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel atau tentara Israel kalah, adik-adik, kalah telak. Mereka ada tentara yang tewas dan sebagian besar lari. Melarikan diri, menyelamatkan diri. Nah adik-adik, tentu saja orang Israel pasti berpikir, loh kita kan Tuhan bilang Tuhan menyertai. Tuhan bilang kita akan merebut tanah Kanaan. Ini baru kota kedua aja dengan kota yang kecil, kita udah kalah. Gitu ya adik-adik. Jadi tadinya mereka yang bersorak-sorai, bergembira karena kemenangan, sekarang menjadi patah semangat, menjadi meragukan kemahakuasaan dan penyertaan Tuhan dan janji Tuhan. Ya, adik-adik, itulah yang terjadi dengan Yosua dan para pemimpinnya. Yosua dan para pemimpin yang bertanggung jawab dengan bangsa Israel ini, tentu saja sebagai pemimpin Yosua kecewa. Menghadapi hal ini dia pasti terpukul. Tadi dibilang ayat 5 itu mereka menjadi tawar hati. Adik-adik kalau udah tawar hati berarti sudah nggak punya semangat, kehilangan semangat. Karena kalah, tidak bisa berbuat apa-apa dan apa yang harus dilakukan. Coba kita lihat di Yosua 7 ayat 5 sampai 9. Ayat 5 yang bagian terakhir aja ya. Yosua 7 ayat 5 sampai 9. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama-sama dengan para tua-tua orang Israel sambil menemburkan debu di kepalanya. Dan berkatalah Yosua, "Ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan ini. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu?" Adik-adik, di sini sangat jelas kelihatan apa yang dirasakan oleh Yosua akibat kekalahan ini. Mereka sangat bersedih dan sangat takut, kelihatan sekali. Yosua mengeluh dan datang kepada Tuhan, menaruh abu di atas kepalanya, saking tawar hati, saking takut, atau mungkin kesal kok Tuhan gak nolong, Tuhan kan berjanji menyertai. Tapi sekarang mereka mengalami kekalahan yang sangat memalukan. Yosua malu. Di situ kita baca bahwa apa kata orang? Padahal kita adalah umat pilihan Tuhan yang katanya ada Tuhan yang hebat. Orang-orang bangsa yang lain itu sudah sangat takut tadinya sama bangsa Israel karena mereka mengalahkan kota Yeriko. Tapi sekarang apa yang terjadi Tuhan? Bagaimana saya akan memimpin bangsa ini sementara bangsa ini mengalami kekalahan?
Dan dia sangat malu, Yosua sangat malu. Orang Israel juga mungkin yang tadinya bersorak-sorai, bergembira, jempol yang tadinya diangkat ketika menang melawan Yeriko, sekarang lama-lama tangannya diturunkan. Jempolnya mulai balik. Terus mulai bertanya-tanya, Tuhan di mana? Apa yang terjadi dengan kita? Itu ya, pasti itu dirasakan sangat oleh bukan saja Yosua tapi orang Israel juga. Nah adik-adik, apakah Tuhan nggak baik? Apakah Tuhan lupa dengan janjinya? Kita yakin dengan pasti bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan janji yang Dia ucapkan, yang Dia katakan di dalam setiap firman yang kita dengar atau kita baca. Tuhan nggak pernah salah dan Tuhan nggak pernah mau mempermalukan anak-anaknya. Dan pasti Tuhan nggak akan pernah mau orang pilihan itu kalah. Nah adik-adik, terus kita bertanya-tanya, terus apa ya? Apa yang menjadi penyebab orang Israel kalah dengan kota Ai yang kecil itu? Apa sebabnya? Nah adik-adik, mari kita lihat. Yosua 7 ayat 1. Yosua 7 ayat 1 ya, kita balik ke atas ya. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmel bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Adik-adik, jadi yang menjadi penyebab utama dari kekalahan orang Israel adalah Akan yang mencuri barang-barang. Jadi ternyata ada Akan yang mencuri barang yang seharusnya tidak boleh diambil. Itu Tuhan sudah memberi peraturan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang mengambil barang-barang dari di kota Yeriko yang mereka kalahkan itu. Enggak boleh ada satupun yang ngambil. Coba kita buka di Yosua 7. Tunggu ya. Yosua 6 ayat 18 dan 19. Ya. Yosua 6 ayat 18 dan 19. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Jadi adik-adik di sini sudah jelas apa perintah Tuhan. Apa yang dilarang oleh Tuhan. Dan apa akibatnya. Tuhan sudah bilang jangan mengambil barang-barang yang dikhususkan. Karena akibatnya orang Israel akan kalah. Nah adik-adik, akan dengar nggak peraturan itu? Akan kan bangsa Israel juga. Dia pasti dengar dan semua orang Israel dengar. Tapi akan melanggar perintah Tuhan itu. Matanya melihat barang-barang yang berharga, barang-barang yang indah. Dia mengingininya. Jadi dosa itu adik-adik membuat orang Israel kalah. Dosa menyebabkan anak-anak Tuhan kalah. Keinginan kita yang bertentangan dengan firman Tuhan akan membuat kita kalah. Adik-adik, jadi seperti bangsa Israel, mereka nurut waktu mau merebut kota Yeriko, mereka dapat berkat, mereka disertai, mereka diberkati. Tapi ketika ada dosa, ada pelanggaran yang dilakukan, yang jelas-jelas Tuhan kasih perintah jangan, tetapi akan melakukan itu, akhirnya orang Israel kalah adik-adik. Jadi pelanggaran terhadap firman Tuhan itu menyebabkan kita kalah. Jadi jangan bilang, Tuhan itu gak baik sama saya. Tuhan gak menyertai, kenapa saya hidup saya susah kayak gini ya? Kenapa saya selalu gagal ya? Kenapa orang lain lebih baik hidupnya dari saya ya?
berarti Tuhan nggak baik. Padahal saya rajin loh sekolah minggu, saya rajin loh ikut ibadah online. Dulu saya rajin ke gereja waktu ada gereja, terus kurang saya apa lagi? Adik-adik, kadang-kadang kita sengaja atau enggak, kita melanggar firman Tuhan. Dan melanggar firman Tuhan itu, seperti tadi nggak boleh ambil barang, nanti akan kalah, akan ambil, akan ambil, dan mereka bangsa Israel kalah. Akhirnya orang Israel kecewa, putus asa. Nah, itu juga yang kita alami. Anak Tuhan kalau melanggar firman Tuhan pasti akan mengalami kekalahan dalam hidup, kekecewaan dalam hidup, dan mungkin bisa putus asa. Nah, adik-adik, apa yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan pelanggaran? Nah, adik-adik akan menerima hukuman. Akan AKHN menerima hukuman, bukan nanti ya, bukan akan nanti ya. Sekarang akhirnya akan menerima hukuman dari perbuatannya, adik-adik. Kita lihat di dalam Yosua 7 ayat 24 dan 25. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Sera dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Adik-adik, ini adalah konsekuensi dari apa yang Tuhan bilang. Kalau Tuhan bilang jangan, tapi kita melanggar, akan dihukum. Itu tadi kita udah baca ayatnya. Dan itu yang terjadi dengan Akan udah tahu persis apa yang Tuhan bilang. Jangan. Tapi akan melanggar. Dan akhirnya dia menerima akibat dari perbuatannya. Adik-adik, apa sih yang mendorong Akan untuk melanggar firman Tuhan? Karena keinginannya yang tidak bisa ditahan, dikendalikan. Dia Akan itu ingin barang-barang yang berharga. Akan itu loba, adik tahu bukan lobak ya, bukan sayur ya, LOBA. Loba artinya serakah. Pingin punya yang banyak, yang bagus, yang enak-enak. Padahal itu bukan haknya, bukan miliknya. Dan itu pun dilarang oleh Tuhan. Sangat jelas bilang, kalau kamu mengambil barang itu, kamu pasti kalah, kamu pasti dihukum. Tadi firman Tuhan sudah kita baca. Kamu akan menerima hukuman kalau kamu mengambil. Tapi keinginan AKHAN itu tidak bisa dilawan sama dia. Dan dia menuruti keinginan yang salah itu. Dan akhirnya ya bukan salah Tuhan kan ya adik-adik. Kalau akhirnya akan menerima hukuman dan keluarganya, dia dihukum atas kesalahan yang dia perbuat, yang sudah dilarang oleh Tuhan. Dan akhirnya bukan saja Akan, tapi keluarganya juga menerima hukuman dari perbuatannya itu. Nah adik-adik, kita lihat di sini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu akan berakibat ke orang yang lain. Berakibat ke diri sendiri pasti, ke keluarga, mungkin ke teman-teman atau saudara yang lain. Ini jelas sekali perbuatan Akan itu mengakibatkan orang Israel menderita. Ya kan? Kalah, kecewa, putus asa dan malu. Bangsa Israel, Yosua. Mereka semua menerima akibat dari perbuatannya Akan. Jadi apa yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan, kita bisa pikirkan bahwa ini perbuatan saya ini apakah akan berdampak baik atau berdampak buruk. Anak Tuhan seharusnya berbuat apa yang menjadi berkat, bukan menjadi malah batu sandungan atau berakibat hal buruk kepada orang lain. Adik-adik,
dalam hidup adik-adik kan masih kecil, masih SD, SMP, SMA ya, SMP, SMA, kelas Kanaan, kelas Sion. Nah, apa sih yang seringkali menghalangi kita untuk mentaati firman Tuhan sehingga kita tidak menerima janji-janji Tuhan yang baik, yang akan menerima berkat, yang akan disertai, akan dilindungi. Kenapa kadang-kadang kita mengalami banyak kesulitan, mungkin penderitaan karena kita tidak mentaati firman Tuhan, tidak bisa menahan keinginan kita untuk aku pingin ini gitu. Dan itu mengakibatkan orang lain susah, bukankah? Kalau kita misalnya, adik-adik di rumah pingin, sekarang adik-adik apa ya? Pengennya gadget yang baru. Mama papa nggak punya duit mau beli, kita paksa mama papa. Harus, orang lain ada punya yang bagus. Kok saya enggak? Saya kan udah gede saya udah gede pak. Beliin dong, orang lain bisa kok, masa mama papa nggak bisa. Nah, itu kadang-kadang membuat orang tua kita jadi sedih. Jadi ini beban buat orang tua kalau anak-anak kebanyakan nuntutnya berlebihan ke orang tua. Belum lagi kalau kita di rumah, apalagi musim pandemi saat ini. Kalau kita misalnya disuruh mama, disuruh papa, ayo beresin tempat tidur. Kan mungkin pembantu disuruh pulang ya kalau musim pandemi begini nggak banyak orang di rumah. Ayo setrika baju sendiri. Kita mah nggak mau males mama papa aja. Nah, akhirnya kita tidak melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan malah kita jadi menyusahkan orang tua dan keluarga kita. Dan mungkin ada hal-hal yang untuk saat sekarang ini kan kita dalam masa pandemi, disuruh tinggal di rumah. Terus bosan Pak, bosan di rumah. Ayo kita pergi aja, jalan-jalan ke mall lihat mall udah lama, udah mau 2 tahun nih nggak keluar rumah. Nah, akhirnya orang tua nurutin kemauan kita. Pas pulang rumah, kalau penyakit itu tiba-tiba nempel di kita, virus itu nempel di kita, itu kan berakibat buruk. Ya kan? Amit-amit sih, cuman apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan, jangan dilakukan. Kita melakukan apa yang benar, terutama anak Tuhan. Lakukan apa yang baik, yang memuliakan Tuhan, kita pasti dapat berkat. Kayak orang Israel, taat. Waktu mengalahkan Yeriko, mereka taat apapun yang Tuhan suruh dengan tidak masuk akal, tapi mereka menerima berkat karena ketaatan. Nah, adik-adik, jadi apa yang kita lakukan dimanapun kita berada itu dalam setiap hal akan berakibat ke orang lain. Jadi apakah hidup kita itu adik-adik selama ini apakah sudah menjadi berkat bagi orang lain atau tidak? Adik-adik, minggu lalu di cerita Kak Uci ada orang yang diberkati, ditolong oleh Tuhan karena dia melakukan kebaikan. Yaitu, ada yang tahu? Rahab, ya, Rahab. Itu ada kita baca di Yosua 6 ayat 25 ya adik-adik. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua, pengintai Yeriko. Adik-adik, jadi ini terlihat sekali kontrasnya Akan dan Rahab. Rahab berbuat kebaikan dan dia diberkati, bukan saja dia sendiri, tapi keluarganya juga selamat. Mereka tidak dibinasakan karena Rahab berbuat apa yang baik, berbuat apa yang benar. Dia akhirnya diberkati. Mungkin adik-adik berpikir, Kak, mau nyumbang apa saya Kak? Orang dompet saya aja saya nggak punya, di dalam rumah pegang dompet kosong. Ya, mau kasih apa? Adik-adik, mau jadi orang baik itu nggak harus punya uang banyak. Apa yang kita punya bukan materi saja, tapi bisa pikiran, bisa tenaga. Kita bantu orang lain. Sebisa kita, apa yang kita bisa. Bantu mama papa di rumah, bantu orang lain yang ada di sekitar, bantu ada anak yatim, ada panti jompo mungkin ya. Kalau kita punya uang sedikit, nggak salah kok. Ingat nggak itu janda miskin yang memberi dari kekurangannya, Tuhan memuji perbuatannya, adik-adik. Jadi
marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu ingat bahwa kalau Tuhan melarang jangan kita lakukan. Kita berusaha melakukan apa yang benar, yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat kepada orang lain, karena kita pasti akan diberkati kalau kita menjadi berkat. Jangan pengaruh buruk, tapi mempengaruhi hal yang baik. Jadi dimanapun kita berada, nanti orang tanya, itu siapa sih? Oh itu namanya Magdalena. Oh dia baik ya, dia itu suka membantu orang lain, suka menolong gitu ya. Dikenal namanya sama orang lain. Nah adik-adik mau kan dikenal karena kebaikannya, bukan karena keburukannya. Mau ya? Kita semua pasti akan diberkati kalau kita melakukan apa yang benar, yang memuliakan nama Tuhan. Ya, adik-adik, sekarang kita ke ayat emas. Ayat emasnya di Amsal 15 ayat 27. Ayat emasnya Amsal 15 ayat 27. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Adik-adik, jangan kita roba, jangan kita serakah, karena itu akan berdampak buruk kepada kita. Tapi jika kita merasa bersyukur dengan apapun yang ada pada kita dan kita menjadi berkat bagi orang lain, itu pasti Tuhan akan memberkati kita ya. Sampai di sini firman Tuhan, semoga menjadi berkat buat adik-adik semua ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur hari ini kami diberkati dengan firman Tuhan yang mengajar kami untuk taat akan firman Tuhan, menjauhi diri dari kejahatan, tidak serakah, tetapi kami senantiasa bersyukur untuk berkat Tuhan dan kami mau menjadi berkat bagi orang lain supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami, orang mengenal kami sebagai anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga dimanapun kami berada, kami pegang janji firman Tuhan, ketika kami taat kami selalu ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Ya. Tadi udah mendengarkan firman ya Kak. Iya. Tanggal berapa Kak? Tentang apa tadi? 22 Agustus hari ini tentang perbuatan atau tindakan kita yang bisa menjadi contoh untuk bagi banyak orang Kak. Nah. Itu inti firmannya. Iya. Aktivitas sekarang apa Kak? Pertanyaan. Pertanyaannya ada Dua saja. 2 aja Kak. Nah. Tapi harus lengkap ya. Harus Catatan. lengkap dan teliti. Lengkap dan teliti. Nah, karena pertanyaannya berhubungan dengan firman hari ini, harus teliti. Gimana Kak Teliti. pertanyaannya? Ya, oke. Di Google Form di description box. Hari ini tanggal 22 Agustus. Pertanyaan pertama ya Kak ya. 2 pertanyaan Kak, nanti lihat di Google Form Oke, description box. Gitu aja ya Kak ya. Ya, ya. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.